dengan Ibu Sali di studio di 0853 1166 5300 di 0853 1166 5300. Silakan Bu Sali melanjutkan sharingnya di kesempatan sore hari. Yes, oke, kita sudah belajar tadi apa yang menjadi kerinduan Paulus ya, bahwa dia ingin mencapai pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Nah, sekarang apa yang menurut Paulus adalah sampah dalam hidupnya yang membuat dia berkata, aku sudah membuang dan menganggapnya sampah gitu ya. Dia tidak peduli lagi itu. Nah, apa yang membuat Paulus akhirnya menyatakan bahwa semua itu sampah aku membuang dan aku mau mengambil atau menerima Yesus Kristus. Mari kita belajar, mari kita kenali. Yang kita harus buang yang dikatakan sampah pertama adalah ya, kita harus bisa membuang self-reproach, atau di dalam hidup kita ini secara praktis, konteks hidup kita ini sepertinya kita selalu berjalan dalam kebenaran diri sendiri. Nah, tidak ada yang namanya hidup ini kita punya kebenaran sendiri yang kita pakai. Karena hidup ini adalah hidup dengan bersosialisasi dengan orang lain. Kita mengenal dia, kita mengalami Tuhan. Oleh karena itu hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, oleh karena itu kita harus membuang sampah. Yang pertama adalah sampah kebenaran diri sendiri. Ya, kita harus bisa berpaling pada kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Kita harus ada dalam kebenaran itu dan mau belajar dalam kebenaran itu. Contohnya seperti ini. Jika kita berjumpa dengan siapapun dan kita menganggap diri kita jauh lebih hebat ya dalam hal rohani, karena kita merasa lebih banyak tahu, maka sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita di atas gunung. Ini sama saja kita sedang menyombongkan diri, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tinggal dalam kebenaran diri sendiri. Nah, ini mengganggu sekali, saudara. Kalau kita mau berjalan dalam Tuhan, kita harusnya membuang sampah yang mengganggu kita ini. Jangan mau berjalan dalam kebenaran diri sendiri. Tapi jadilah seorang yang mau belajar dan diajar terus. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita begitu kaya dengan banyak hikmat. Sangat terlalu besar. Dan waktu orang-orang membuka diri kepada Tuhan, saya percaya kita adalah orang yang sangat rendah hati dan mau belajar pada kebenaran. Yang kedua, sampah kedua yang perlu dibuang adalah apa? Self-praise. Apa itu? Kebanggaan diri sendiri. Ya, kita harus membuat self-pride-nya kita buang, saudara. Paulus menceritakan kesuksesan dirinya yang berasal dari keturunan Yahudi asli, yang memiliki berbagai hal dan ras yang sangat eksekutif gitu, saudara ya. Dan keturunan, pendidikan, semuanya bagus. Nilai-nilainya tinggi luar biasa, ya. Tapi dia berkata itu semua dahulu sudah dimilikinya. Dia mengalami pengalaman yang indah. Sekarang saat dia ada di dalam satu persimpangan jalan untuk mau mengalami Tuhan, dia mulai melihat bahwa semua itu adalah sia-sia. Dan dia tahu bahwa kebanggaan diri sendiri ini adalah sebuah hal yang harus dibuang sebagai sampah menurut dia. Paulus mengatakan itu semua adalah sampah yang harus dibuang. Nah, yang berikut, saudara, kita mungkin seringkali mengalami berbagai kesulitan hidup, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita selalu mau mencari tempat perlindungan kepada segala sesuatu yang kita katakan sukses. Dengan karir kita, ya kan? Kita akan dihormati dengan uang kita, kekayaan kita mungkin. Dengan segala hal yang kita mungkin merasa kita punya, kehebatan kita dan segala macam. Kalau kita berlindung kepada semua itu dan merasa diri kita kuat menghadapi semuanya, kita adalah orang yang paling lemah sebenarnya. Karena di mata Tuhan semua itu nggak ada artinya. Dan karena semuanya menjadi kebanggaan pelarian semata. Dan ini yang menurut Paulus, dia harus membuang kebanggaan diri sendiri. Karena menurut dia, kebanggaannya dia adalah dia turut berbangga, megah oleh karena Yesus Kristus mengenal dia. Dia mengenal Tuhan lebih jauh. Nah, saudara, kita belajar tentang uang, ya. Kadang-kadang hidup kita taruh kepada harta benda, kepada uang, ya. Mungkin betul uang dapat membeli kasur empuk yang orang bilang kalau tidur bisa nyenyak, ya. Tetapi sebenarnya dengan uang kita nggak bisa tidur nyenyak.
Walaupun kata orang kasur itu empuk sekali bisa tidur nyenyak, tapi rupanya uang nggak bisa membeli tidur nyenyak. Walaupun kita bisa beli kasur, saudara. Ya, yang kedua mungkin uang dapat membeli rumah mewah, ya, tetapi uang nggak bisa membeli damai sejahtera, sukacita dalam rumah itu. Ya, mungkin uang bisa beli obat. Orang berkata minum obat sembuh. Tetapi uang sebenarnya bisa beli obat, tapi bukan kesembuhan. Karena kesembuhan itu hanya datang dari Yesus. Mungkin orang bisa beli jabatan dengan uang, tapi promosi itu Tuhan yang punya, saudara. Mungkin orang bisa membeli segala kenyamanan untuk berwisata dan segala macam, ya. Tetapi happy lifestyle hidup ini sebenarnya itu karena apa? Bersumber dalam diri kita sendiri yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin orang bisa beli makan dan minum yang enak menurut mereka, tapi kesehatan dan kehidupan sumbernya adalah dari Tuhan. Dan macam-macam, saudara. Kita mungkin bisa membeli sesuatu dengan uang, tapi uang tidak bisa menjamin kita hidup dalam kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu yang orang-orang tinggal dalam Tuhan sajalah yang bisa mengalami itu. Karena Dia adalah sumber segala sumber. Ya. Nah, saya teringat bahwa dalam segala langkah hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebenarnya kita tahu dan kita harusnya mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita nggak boleh membanggakan diri kita di atas segala kemampuan kita. Karena ini sebenarnya awal di mana kita akan jatuh. Kita perlu berbangga di saat kita tahu bahwa hidup kita ini sampai detik ini ada oleh karena Tuhan. Itu kebanggaan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam Yesus, saudara akan mengalami banyak pemulihan yang terjadi. Jika kita masih menyombongkan diri, maka kita membiarkan keakuan kita masih besar, saudara. Ya, Paulus berkata bahwa apapun yang dia lakukan, dia hanya akan bermegah di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan dia tidak membawa dirinya dalam segala kemegahan duniawi. Nah, Paulus mengerti sekali bahwa tidak membesar-besarkan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin dia mendapat banyak kesempatan dengan karunia-karunia roh, dan dia mungkin juga bisa sombong, tapi dia tahu Tuhan tetap menjaga dia saat Tuhan memberi duri dalam daging, supaya dia tidak menyombongkan diri terhadap penyataan-penyataan Tuhan. Paulus sadar akhirnya bahwa hidupnya dikontrol oleh Tuhan, sehingga dia tahu bahwa langkah-langkahnya dia semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini mari kita mau belajar mengerti, memilih dan menaklukkan diri kepada kebenaran, dan mulai membuang semua sampah-sampah yang menjadi keakuan kita, saudara. Ya, yang kita mungkin merasa kita tinggal di dalam itu karena memang kita punya, kita bisa, dan rasanya kita sepertinya menyombongkan semua. Saya perkatakan hari ini, mari kita mau belajar firman Tuhan yang Paulus sampaikan untuk kita membuang sampah-sampah yang tidak perlu kita bawa. Karena ini akan menghalangi pertumbuhan rohani saudara. Tapi kita mau belajar mengerti isi hati Tuhan. Ya, makanya Paulus menjaga betul-betul saat dia mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya harus terarah dan fokus hanya kepada Tuhan. Dia tidak membawa semua kebanggaan dunianya. Dia tidak mau menyombongkan diri, tapi dia percaya bahwa dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, sampah yang ketiga apa, saudara? Buanglah semua sampah yang namanya self-interest. Ya, kita kadang-kadang merasa diri kita itu bisa ini, bisa itu, dan mau melakukan ini karena apa? Mencari kepentingan sendiri. Ini bahaya, saudara. Paulus menyatakan bahwa fakta yang menyedihkan, bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak yang mengaku hamba Tuhan, just seeking their own interest, saudara. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus, tapi mencari kepentingan diri sendiri. Saya melayani karena saya mau digaji, saya melayani karena supaya saya dapat ini, saya mau melayani karena saya dikasih jabatan dan segala macam. Come on, apa yang Anda bangun? Jangan mencari kesenangan diri sendiri, saudara. Saudara harus mencari kesenangan Tuhan. Saudara harus meminta Tuhan menuntut saudara dan masuk ke dalam kehendaknya dan bukan kehendak saudara. Paulus begitu prihatin dan sangat sedih
saat melihat pada fakta semua orang mencari kepentingan sendiri, banyak orang memakai segala cara menarik jemaat-jemaat untuk menjelek-jelekan dirinya, dan dia tahu bahwa ini adalah perbuatan dari rasa keakuan, kesombongan diri yang belum dihancurkan, saudara. Nah, kita mesti belajar bagaimana supaya tidak memuji diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita mau melakukan semua melayani Tuhan. Oleh karena memang kita tahu hidup kita berkenan dan dipanggil untuk menjadi berkat. Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya. Ini yang harusnya kita rasakan, saudara, sampai hari ini. I want to know my Lord, kata Paulus. Kalimat yang begitu personal, begitu intim, begitu dekat. Dia hanya bilang, aku ingin menghendaki adalah mengenal Dia lebih dekat lagi. Nah, kalimat ini diucapkan bukan oleh seorang yang baru mengenal Tuhan. Paulus melewati banyak proses-proses sampai dia akhirnya mengerti bahwa di penghujung setiap kehidupannya di dalam panggilan Tuhan adalah satu, mengenal isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kesini, semakin banyak kepercayaan, semakin diangkat, semakin dia ingin mengenal isi hati Tuhan. Saudara dan saya semakin dikenal, semakin dipercayai. Harusnya kita berkata, I want to know you more and more and more and more. Semakin saudara dipercayai bentuk apapun, harusnya saudara berkata sama Tuhan, aku mau untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan ini yang Paulus lakukan dalam hidupnya, saudara. Setiap kesempatan yang dia rasa Tuhan kasih buat dia, cuma satu yang dia inginkan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Isi hatinya, dia mau ada di dalamnya. Nah, bagaimana kita? Apakah kita melayani Tuhan? Masih membiarkan sampah-sampah hidup yang melekat dengan kita? Melalui firman Tuhan ini, mari kita buang semua sampah ini. Dan kita menjadi seorang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan hati kita. Haleluya. Baik, kita kembali di sini di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Dan tetap stay tune di live streamingnya di lovejogja.online.